Have mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God. Lamb of God. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam channel Spiritualitas Kristiani. Masih kita membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus, yang pada kesempatan ini kita akan membahas, merenungkan salah satu karunia Roh Kudus yang sangat penting dalam memperdalam iman dan memahami karya Allah dalam hidup kita, yaitu karunia pengertian, the gift of understanding. Saudara-saudara yang terkasih, karunia ini tidak sekedar membuat kita tahu, tetapi membawa kita masuk lebih dalam ke dalam makna kebenaran ilahi, di mana kita menghayati apa yang tersembunyi di balik kata-kata, simbol, dan peristiwa. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 34, "Berilah aku pengertian, maka aku akan berpegang pada hukum-hukum-Mu." Saudara-saudari yang terkasih, kita akan melihat hakikat karunia pengertian ini. Apa yang dimaksud dengan karunia pengertian ini? Karunia pengertian berbeda dari karunia pengetahuan yang sebelumnya kita sudah renungkan, sudah kita bahas. Jika pengetahuan memberi kita informasi tentang ciptaan, maka karunia pengertian ini membawa kita kepada inti dari kebenaran ilahi yang diwahyukan. Karunia ini adalah terang dari Roh Kudus yang menuntun kita untuk memahami bahwa iman kita bukan ilusi, melainkan kebenaran yang mendalam dan terhubung secara harmonis satu sama lain, dan juga dengan akal budi. Jadi iman kita tidak bertentangan dengan akal budi, tetapi memang iman itu melampaui akal budi. Kita tidak bisa mengerti semua misteri iman, tetapi kita dapat melihat bahwa misteri itu masuk akal atau dapat kita dekati dengan pemahaman akal budi. Tapi memang tidak seluruhnya kita dapat mengertinya dengan akal budi. Dan kita dapat melihat dari contoh dalam Ekaristi. Kita mungkin tidak bisa memahami sepenuhnya bagaimana Ekaristi adalah tubuh dan darah Kristus. Tetapi melalui karunia pengertian ini, kita percaya dan mengerti
substansi yang tersembunyi di balik rupa roti dan anggur. Memang kita melihat roti dan anggur, tetapi setelah dengan doa-doa pencurahan Roh Kudus atau konsekrasi dalam Ekaristi itu oleh seorang imam, maka diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang diubah adalah substansinya, tetapi tetap rupa roti. Dan inilah karunia pengertian akan membantu kita melihat itu dengan iman. Ini juga yang dirasakan oleh seorang petani sederhana yang rutin berdoa di depan tabernakel gereja. Diceritakan oleh Pastor Yohanes Maria Vianney bahwa Bapak petani itu mengatakan dia ketika duduk di depan tabernakel, dia mengatakan, "Aku memandang dia dan dia memandang aku." Inilah bentuk kontemplasi yang memandang Tuhan. Dan inilah juga karya dari karunia Roh Kudus, karunia pengertian. Lalu kita melihat buah-buah dari karunia pengertian ini. Ada 3, yaitu menembus kedalaman kebenaran ilahi, meneguhkan iman, dan yang ketiga, pengertian yang lebih luas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini yang cukup panjang. Buah pertama, menembus kedalaman kebenaran ilahi. Dalam buah pertama ini, menurut Santo Thomas Aquinas, karunia ini memungkinkan kita untuk menembus kedalaman kebenaran ilahi melalui 6 cara. Yang pertama, melihat substansi di balik rupa lahiriah. Misalnya tadi adalah adorasi Ekaristi, di mana seorang bapak tadi, dia melakukan duduk berdoa di depan tabernakel. Atau kalau kita melakukan adorasi Ekaristi, adorasi di tempat adorasi abadi, kita melihat roti, tetapi iman kita melihat itu Kristus, itu Tuhan Yesus. Kemudian contoh yang lain adalah sakramen tobat. Meskipun yang terlihat hanyalah seorang imam dan kata-kata pengampunan, karunia pengertian menyingkapkan bahwa Yesus sendiri yang mengampuni dosa. Karena imam bertindak in persona Christi atau bertindak dalam pribadi Kristus. Jadi bukan imam itu yang mengampuni, tetapi Kristus. Seperti dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 23. Siapa yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Itu dikatakan Yesus kepada para rasul, yang kemudian diteruskan kepada para uskup dan juga imam yang membantu para uskup. Karunia pengertian ini membantu kita melihat bahwa di balik pengakuan yang tampak manusiawi, terdapat tindakan ilahi pengampunan yang memulihkan persatuan dengan Allah. Kemudian yang kedua, menemukan makna dalam kitab suci.
Misalnya dalam kisah Abraham yang hampir mengorbankan Ishak. Karunia pengertian membantu kita melihat bahwa itu adalah prafigurasi atau bayangan dari Allah Bapa yang mengorbankan putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan itu juga dikatakan dalam Roma 8 ayat 32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Misteri salib menjadi lebih terang ketika kita mengerti makna profetik, makna kenabian dari kisah-kisah Perjanjian Lama. Dan inilah kalau kita membaca Perjanjian Lama itu selalu ada hubungannya dengan Perjanjian Baru. Dan semua kitab suci itu berpusat pada Kristus. Dan ini kita dapat memahaminya terutama melalui karunia pengertian. Walaupun juga dapat kita lakukan studi. Tetapi karunia pengertian ini dapat membawa kita sungguh dapat mengimani misteri iman kita. Yang ketiga, yaitu memahami makna simbol-simbol rohani. Ada banyak simbol-simbol rohani dalam gereja Katolik. Ya. Salah satunya adalah pembaptisan dengan air, di mana melalui pembaptisan dengan air sebagai lambang orang dikuduskan, disucikan, dimurnikan, dan dia juga mati terhadap dosa dan juga mengalami hidup baru. Dalam Roma 6 ayat 4, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, yaitu oleh bersama-sama dengan Kristus. Yang keempat, mengenali Allah dalam hal-hal biasa. Karunia pengertian dapat melihat Yesus Sang Penebus, Mesias, dalam sosok tukang kayu Nazaret. Yesus yang berada dalam asuhan orang tuanya, Yesus juga taat kepada orang tuanya, Maria dan Yusuf. Dan di situ kita mengenali Yesus adalah Mesias. Ini juga karena kita diyakinkan melalui karunia pengertian. Dalam kisah Injil, orang menolak Yesus di kampungnya. Dikatakan dalam Matius 13:55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Inilah orang-orang yang mengenal Yesus secara lahiriah tidak dapat membuka diri pada pewartaan Yesus. Tidak dapat mengakui Yesus Sang Mesias, mengakui Yesus datang dari Allah. Maka karunia pengertian inilah yang membantu sebetulnya orang-orang yang percaya pada waktu itu kepada Yesus yang adalah Tuhan. Kemudian yang kelima, melihat efek dari sebab ilahi. Misalnya dalam air yang keluar dari lambung Yesus. Karunia pengertian menyingkapkan pembaptisan yang menyucikan dan juga ekaristi yang menghidupkan. Dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 34. Satu dari tentara itu menikam lambungnya, lambung Yesus, dan segera mengalir keluar darah dan air. Melalui karunia pengertian inilah
membantu kita menghubungkan peristiwa salib dengan kelahiran sakramen-sakramen dalam gereja. Sakramen baptis, sakramen ekaristi. Kemudian yang keenam, melihat penyelenggaraan Allah, yaitu dalam hidup kita. Misalnya ketika seseorang bertobat secara radikal dan hidupnya berubah secara total, karunia pengertian membuat kita melihat bahwa ini adalah karya Roh Kudus. Bukan sekedar perubahan pribadi, tetapi buah dari rahmat Allah dan penyelenggaraan ilahi. Kalau saya menyaksikan dan melihat orang-orang yang mengalami pertobatan setelah mengikuti retret awal yang hanya sekitar 3 hari, tetapi mereka sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Dan bukan hanya pertobatan sementara, tetapi ada banyak yang mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh yang radikal. Dan kita tahu dalam Injil Yohanes 6 ayat 44. Dikatakan, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa yang mengutus aku tidak menarik dia. Jadi orang yang bertobat itu jelas adalah karya Roh Kudus, ditarik oleh Roh Kudus, diinsyafkan oleh Roh Kudus. Sehingga dia sungguh bertobat dan kemudian mengikut Tuhan. Dari buah-buah pertobatan kita mengenali tangan Allah yang bekerja secara tersembunyi atau dari dalam diri orang-orang itu. Lalu kita akan melihat buah karunia pengertian ini yang kedua, yaitu meneguhkan iman. Karunia pengertian ini membuat kita kuat dalam iman. Bahkan saat kita tidak memahami segalanya secara rasional atau dengan akal budi kita. Kita tahu bahwa iman tidak bertentangan dengan akal sehat kita, dan bahwa semua kebenaran iman saling berkaitan. Santo Thomas Aquinas mengatakan, kami tahu bahwa apapun yang tampak bertentangan dengan iman tidak pernah sungguh-sungguh bertentangan, karena kebenaran tidak saling bertentangan. Karunia pengertian membantu melihat harmoni antara iman dan akal budi. Bahkan misteri ilahi tidak pernah melawan kebenaran rasional atau melawan akal budi. Lalu buah yang ketiga dari karunia pengertian ini adalah menuntun kepada pengertian yang lebih luas. Karunia pengertian ini juga memungkinkan kita menarik kesimpulan teologis dari kebenaran iman. Misalnya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Dari ayat ini kita menarik ajaran tentang inkarnasi, Allah menjadi manusia. Kita juga menarik ajaran tentang kristologi, ya, ilmu tentang Kristus, dan juga tentang Maria sebagai Bunda Allah. Nah, inilah karunia pengertian ini membantu membuat suatu kesimpulan teologis. Kemudian dari
Matius 1 ayat 16 dikatakan Maria melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Di sini kita menarik ajaran tentang Maria Immaculata, yaitu Maria yang dikandung tanpa noda dosa, dan peranannya dalam keselamatan. Nah, inilah yang sebetulnya dihasilkan oleh para teolog dalam gereja Katolik karena karunia pengertian karunia Roh Kudus ini. Lalu bagaimana kita menumbuhkan karunia pengertian ini? Yang pertama, iman yang sederhana dan doa. Disposisi utama yang diperlukan untuk memperoleh karunia ini adalah iman yang hidup dan juga sederhana. Maksudnya ya sederhana yaitu dengan rendah hati. Yang dengan rendah hati memohon terang ilahi agar semakin dapat memahami kebenaran-kebenaran yang diwahyukan. Sebagaimana tertulis dalam kitab suci, yaitu dalam Mazmur 119 ayat 73, di mana kita perlu memohon, berdoa, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, maka aku akan belajar ketetapan-ketetapanmu. Inilah juga yang menjadi kebiasaan Santo Anselmus sebelum mendalami misteri iman. Ia terlebih dahulu membuat tindakan iman yang kuat sejalan dengan semboyannya yang terkenal, yaitu Fides Quaerens Intellectum, iman yang mencari pengertian. Sebab melalui imanlah kita diarahkan untuk memahami kebenaran-kebenaran adikodrati, kebenaran-kebenaran supernatural, kebenaran-kebenaran yang melampaui akal budi. Maka kita memerlukan iman yang mengarahkan kita memahami kebenaran-kebenaran itu. Dan ini diteguhkan juga oleh Santo Gregorius Agung. Dia mengatakan pengertian adalah upah dari iman. Maka janganlah berusaha mengerti supaya engkau percaya, tetapi percayalah agar engkau dapat mengerti. Ini sejalan dengan prinsip iman mendahului pengertian. Ya, Fides Quaerens Intellectum. Kemudian Santa Teresa dari Avila mengatakan, untuk mencapai sesuatu yang begitu luhur seperti pengertian, jiwa harus dibimbing oleh Allah. Dalam arti pengertian ini adalah pengertian akan misteri iman, akan kebenaran-kebenaran ilahi. Jadi Teresa dari Avila ini menunjukkan bahwa pengertian ilahi bukan hasil usaha manusia semata, melainkan buah dari rahmat dan bimbingan Roh Kudus yang diterima pada orang yang memiliki iman dan mau berdoa memohonnya. Kemudian yang kedua, untuk menumbuhkan karunia pengertian ini, yaitu merenungkan misteri iman dengan kasih dan kerendahan hati. Kita diajak bukan untuk mengupas misteri iman dengan akal budi belaka, tetapi mendekatinya dengan hati yang penuh kasih dan rendah hati. Setialah merenungkan
kitab suci setiap hari dalam doa. Siapa yang rajin untuk membaca kitab suci setiap hari? Nah, ini berarti mau membuka diri pada karunia pengertian. Ya. Semakin kita mencintai kebenaran iman, semakin kita bisa mengerti lebih dalam oleh bantuan Roh Kudus. Yesus sendiri berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Engkau menyembunyikan hal-hal ini bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada anak-anak kecil." Matius 11 ayat 25. Saudara-saudari yang terkasih, karunia pengertian bukan hanya untuk para teolog dan imam atau siapapun yang studi teologi, tetapi karunia pengertian ini untuk setiap orang yang rindu memahami lebih dalam siapa Allah dan bagaimana Ia bekerja dalam hidupnya. Saudara-saudari, mari kita mohon kepada Tuhan karunia Roh Kudus, karunia pengertian ini. Ya Allah Roh Kudus, tumbuhkanlah karunia pengertian dalam diri kami. Bukalah mata hati kami, terangi batin kami agar kami dapat menyelami kebenaran-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bimbinglah kami agar iman kami semakin dewasa, kokoh, dan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua.